Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur pagi hari yang indah ini boleh bangun pagi, boleh menikmati udara yang segar, semua karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih buat hari yang baru Bapak. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih karuniamu. Boleh bangun pagi dengan sehat, kuat, nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya dengan napas hidup yang masih melekat di dalam tubuh ini, kami percaya ada maksud Tuhan Allah dalam hidup kami untuk sampaikan kabar baik kepada segala bangsa, kepada segala suku, segala kaum, dan segala bahasa. Kami percaya firman-Mu yang kami sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya melalui dengan pembacaan firman Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, dan iman akan timbul dari pendengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-10 dengan topik Abraham di Mesir. Firman Tuhan berkata, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir. Berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai. Mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga Firaun itu dibawa ke istananya. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan perempuan, keledai betina, dan unta. Tetapi Tuhan menimpahkan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambil menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari topik pembicaraan dan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita mendapat beberapa poin mengenai Abraham di Mesir. Ini juga dikatakan dilema karena juga dikatakan egois atau mencari jalur aman, dan juga bisa dikatakan karena tekanan hidup, masalah kelaparan. Tetapi persoalannya, apa yang menjadi isi pikirannya Abraham ini tidak seperti yang menjadi isi pikiran Tuhan. Ya bukan? Nah, coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Abraham ini, bahwa kadang-kadang juga kita mengalaminya. Kadang-kadang pikiran dan perasaan kita juga mendominasi dibanding dengan bagaimana cara Allah mau menolong mendominasi kehidupan dan memimpin kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, apa yang terjadi? Dikatakan
ketika kelaparan terjadi di Kanaan, Abraham itu dikatakan berangkat beserta keluarganya ke Mesir, ya, karena kelaparan, ya. Lalu kita pikirkan di dalam Kejadian, membaca dalam 2 ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ya, jadi satu alasannya karena kelaparan. Jadi pergilah tinggal di Mesir sebagai orang asing. Pertanyaannya, ada apa dengan Mesir? Ternyata di Mesir, Bapak Ibu, dikatakan berlimpah makanan, ya. Tapi justru dalam kelimpahan makanan itu bukan berarti tidak ada masalah. Justru masalahnya muncul. Bukan saja kelaparan, tapi muncul masalah yang baru. Karena ini mendominasi pikirannya, muncul masalah yang baru. Nah, apa masalahnya? Perhatikan ayat 11-13. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Abram menyadari bahwa istrinya paras, cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itulah istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Wah, ini dia juga. Bapak Ibu, ini juga dilema ya. Di satu sisi istrinya yang cantik parasnya, sehingga orang yang melihat itu dia akan berkata, itu istrinya Abraham. Tetapi perilaku orang di luar sana itu ingin memiliki, sehingga ada perbincangan sebelum masuk ke Mesir. Katakan, aku adikmu. Nah, ini dia. Ini adalah satu kebohongan dan pembohongan, ya. Ya, katakan adikmu. Supaya apa? Supaya dia tidak dibunuh. Karena kalau bilang itu suaminya, dia bisa jadi dibunuh. Itu pikirannya Abram. Nah, selanjutnya kita perhatikan, dikatakan ternyata bukan orang Mesir, warga Mesir yang mengatakan bahwa istrinya si Abram ini yang cantik saja. Ternyata juga Firaun. Ya, perhatikan ayatnya yang ke-15. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Oh, perhatikan. Punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Wah, para punggawa memuji-muji istrinya. Nah, ini mulai masuk di dalam ranah-ranah yang cantik, elok, parasnya ini, sehingga Firaun pun, ya, entah berapa sudah istrinya, tapi Firaun juga tertarik. Dan dikatakan Firaun menyambut Abram dengan baik-baik. Karena apa? Ia mengingini perempuan itu. Nah, perhatikan. Jadi kalau ada sambutan itu baik-baik, hati-hati, ada motif di belakangnya ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti Firaun ini pikirannya kotor, Victor ya. Perhatikan, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba. Wah, istilahnya zaman sekarang itu ada sogoan, ya, sambut baik-baik dengan bahasa yang manis lembut didengar, tapi ada motif di belakangnya ini. Istrinya ini cantik parasnya dan keinginan untuk memilikinya itu 100%. Nah, kembali Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan Firaun untuk mendapatkan istrinya ini? Ya, apalagi kalau baru dengar itu adiknya, wah, ada kemungkinan besar peluangnya. Nah, perhatikan, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik
karena ia mengingini perempuan itu dan Abraham mendapat kambing domba. Coba. Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Wah, banyak sekali ya pemberiannya. Jadi barter istilahnya. Itu di depan. Tapi itu isi pikirannya daripada Fir'aun. Apa yang menjadi tindakan Fir'aun? Ya, di mana orang Mesir ini, apalagi Fir'aun, ingin memperistri Sarai. Ya. Nah, di dalam ayatnya yang ke-15 dan 16 tadi menjelaskan bahwa pemberian-pemberian Fir'aun ya kepada Abraham, lembu sapi, kambing domba, keledai jantan, budak laki-laki, perempuan betina, keledai betina dan unta, banyak sekali, mau ditukarkan hanya untuk mendapat Sarai. Nah, pikiran dari awal bicara tentang kelaparan di Kanaan, lalu berharap mendapat makanan yang berlimpah, ternyata keinginan itu beralih dengan bertambahnya masalah. Dan masalahnya adalah Fir'aun menginginkan Sarai menjadi istrinya. 17-20. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Nah, ini perhatikan ya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi yang mendominasi dalam pikiran Bapak Ibu, dengan caranya Bapak Ibu melakukan sesuatu, ingatlah, itu di dalam apa yang dikatakan Tuhan tetap memperhatikan. Ketika dalam bahaya dan terjadi bahaya, akhirnya Tuhan turun tangan. Kenapa? Ya ini istrimu, ini istrinya Abraham. Harus semua orang tahu. Itu dengan cara Tuhan turun tangan. Oleh karena itu pagi hari ini mengajak kita Bapak Ibu, mari kita andalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan pakai cara pandang kita sendiri. Jangan pikiran kita mendominasi hidup kita dengan akal kita, pikiran kita, kemampuan kita, kepandaian kita, kepintaran kita. Coba ingat ini. Ini tangan di kepala, ini besarnya sama dengan isi otak kita, kepala kita. Lalu kita melihat, coba ukur, kepala kita yang besar ini otaknya cuma segini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya sangat kecil. Kita hanya mikir 1-2 langkah, 1-2 step ke depan. Tetapi Allah membuat kita rancangannya yang besar itu untuk masa depan Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu, langkah ketiga sampai seterusnya kita sudah tidak tahu. Tetapi Tuhan Allah turut campur dan tidak tinggal diam untuk menolong Sarai, untuk menolong Abraham yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Pagi hari ini mengingatkan kita, mari Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Andalkan Tuhan. Yang mengandalkan diri, mari bertobatlah. Kembali kepada caranya Tuhan. Tuhan, aku mengandalkanmu. Di dalam kelebihan, di dalam kekurangan, di dalam ketidakpastian, aku percaya Engkau punya jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun yang kita kerjakan dengan tangan,
kerjakanlah dengan sukacita, pikirkan yang kudus, hati yang kudus, muliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati, sampaikan kabar baik dengan berlumba-lumba supaya pemberitaan kabar baik, Injil disampaikan ke segala bangsa, segala kaum, segala suku dan bahasa. Sehingga banyak orang menjadi imannya timbul dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.